Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk ke bab berkaitan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Muallif rahimahullahu taala setelah sebelumnya menjelaskan tentang dorongan dan perintah untuk istiqomah, berpegang teguh di atas agama Islam. Namun kemudian pada bab ini muallif juga menjelaskan bahwa kondisi Islam di akhir zaman akan menjadi terasing sebagaimana dahulu ia pertama kali datang. Lalu apa yang mesti kita lakukan ketika kondisi tersebut terjadi? Nah, inilah yang menjadi poin penting dari bab ini. Bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab berkaitan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Beliau mengutip firman Allah Ta'ala. Dalil pertamanya itu dalam surah Hud ayat 116. Wa qauluhu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna al-ayata." Nah, ayat lengkapnya adalah yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara mereka, di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Ayat ini diambil oleh muallif sebagai gambaran bahwa di umat-umat sebelumnya ada kelompok yang berpegang teguh kepada ajaran para rasul yang diutus kepada mereka. Sehingga apa wujudnya, apa buktinya? Mereka itu yanhauna 'anil fasad. Mereka itu mencegah dari kerusakan. Dan kerusakan yang paling berat yaitu kerusakan di dalam agama. Ketika mereka mencegah timbulnya kerusakan, artinya mereka berada dalam kebaikan dan mencegah tersebarnya kerusakan tersebut di tengah umat. Namun kemudian ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa
keberadaan mereka itu, ya, keselamatan umat terdahulu dan juga umat di zaman sekarang itu berkaitan erat dengan sifat mereka, berkaitan erat dengan sifat mereka. Ya, sifat mereka itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ayat ini menjadi dalil juga yang menunjukkan pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat-umat itu akan binasa. Akan binasa. Namun kemudian di lanjutan ayatnya Allah Ta'ala mengatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali hanya sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu akan selamat dari azab. Sebaliknya orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka tidak akan selamat dari azab. Meskipun mereka termasuk orang-orang saleh. Dia orang saleh tapi tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka pun tidak akan selamat dari azab. Namun nanti kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka. Sesuai dengan niat mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang saleh, tetapi tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika Allah Ta'ala turunkan azab, mereka akan terkena azab. Mereka juga akan terkena azab. Namun ketika dibangkitkan kelak di akhirat, ya Allah Ta'ala akan bangkitkan sesuai dengan niat mereka. Apa kondisi hati mereka. Dan lafadz qalilan, ya lafadz qalilan pada ayat tersebut hanya sedikit. Ini juga menjadi bukti terasingnya ajaran kebenaran. Bukan hanya di zaman sekarang, juga pada umat-umat sebelumnya. Orang yang menentang itu lebih banyak daripada yang mengikuti. Dan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dari yang mengikuti itu pun lebih sedikit. Jadi mungkin pemeluk agama Islam banyak, tapi orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar itu sedikit di antara mereka. Ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang kondisi yang pasti akan kita alami. Ketika kebenaran itu menjadi asing di tengah umat Islam sendiri, kita akan mendapati beratnya mengamalkan ajaran Islam. Ya. Untuk mengikuti sunnah saja malah dianggap aneh, melawan arus, ya, tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran saat berpegang teguh kepada agama Islam. Karena ya nanti disebutkan dalam dalil selanjutnya bahwa kondisi terasingnya agama Islam itu bukan maknanya pemeluknya sedikit, bukan. Ya. Kalau di awal berkaitan dengan jumlah pemeluknya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam itu dibangun di atas seorang yang merdeka dan seorang budak. Karena orang yang pertama kali masuk Islam itu Abu Bakar dan Bilal. Ada orang yang merdeka dan budak. Baru kemudian berkembang, bertambah dan bertambah. Maka tapi di akhir zaman bukan berarti pemeluknya sedikit.
Pemeluknya banyak, tetapi ajarannya terasing di tengah pemeluknya sendiri. Sehingga bahkan orang Islam sendiri itu merasa aneh dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam. Nah, inilah kondisi yang ya akan terjadi dan juga telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kemudian dalil selanjutnya, ini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, ini berarti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan ia akan kembali sebagaimana ia dahulu dimulai, yaitu dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya. Lalu kemudian dalil-dalil selanjutnya masih berkaitan, yaitu menjelaskan tentang makna al-ghuraba, ya, makna al-ghuraba. Sebagaimana dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa fihi, ya, di dalamnya kila, lalu ditanyakan, manil ghuraba, siapa yang orang-orang yang terasing itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang terusir dari kabilahnya. Ya. Yang terusir itu orang-orang yang hijrah. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Demi apa? Demi menjaga agama. Inilah al-ghuraba. Mereka jadi terasing. Ya, diasingkan oleh keluarganya sendiri. Ini terjadi di awal Islam. Dan ini pun terjadi di akhir zaman. Ya mungkin saja tidak sampai gitu ya. Tidak sampai terusir dari negerinya, tapi ia akan diasingkan ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak seperti keumuman orang. Mereka itu orangnya bukan kelompok kita. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini akan didapati nanti ya, ketika orang itu menjalankan agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, dari hadis Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat yang lain juga, makna lain dari al-ghuraba adalah alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Yang mereka itu tetap berbuat baik ketika manusia rusak. Gitu ya. Ya, manusianya udah rusak, kebanyakan manusia sudah rusak, tapi dia tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Maka ini adalah makna dari al-ghuraba. Ya, al-ghuraba itu termasuk maknanya itu. Kemudian juga dalam riwayat lain, masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas, di dalamnya fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas. Maka beruntunglah pada hari itu bagi orang-orang yang terasing jika manusia telah rusak. Ini mirip ya seperti pengertian al-ghuraba sebelumnya. Masih juga pemahaman al-ghuraba yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Dari hadis Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa orang terasing itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak manusia. Ketika sunnah itu dirusak, mereka tampil untuk memperbaikinya, mengarahkannya kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini adalah diantara pengertian dari al-ghuraba. Nah, kita akan membahas ya, hadis tersebut
Dalam hadis tersebut terkandung peringatan dari kesesatan, memperingatkan dari kesesatan, dan dorongan untuk berpegang teguh dengan agama Islam meskipun ya, orang yang berpegang teguh kepada agama Islam itu secara jumlah sedikit. Ya, karena al-ghurbah, ya, keterasingan itu bisa jadi nampak secara fisik, maksudnya jumlahnya sedikit, atau secara maknawi, artinya jumlahnya banyak, tetapi mereka tidak tahu tentang hakikat Islam. Jadi walaupun pemeluknya banyak, tapi kalau semuanya, kebanyakan mereka tidak tahu tentang hakikat Islam, ya Islam itu tetap akan terasing. Ya, Islam itu akan tetap terasingkan. Maka lafadz tuba lil ghuraba dalam hadis tadi ini dorongan dan juga motivasi untuk setiap muslim agar kita fokus kepada karakteristik yang digambarkan tentang al-ghuraba. Ya. Jangan karena ini ya disebut yang terasing gitu. Jadi bukan berarti setiap yang terasing itu baik, tapi lihat karakteristik yang disebutkan tentang al-ghuraba itu apa maknanya. Dan dorongan motivasi dari Rasulullah SAW ini ya, agar kita termasuk orang-orang yang memiliki karakteristik seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar titel saja. Ya, bikin majelis al-ghuraba misalnya. Ya. Nah, tapi yang penting itu walaupun namanya bukan al-ghuraba, ya, tapi di dalamnya itu ada karakteristik dari yang tadi disebutkan. Ya. Jadi jangan hanya bersemangat untuk menggunakan istilah ini. Ya, kita ini al-ghuraba. Ya, ini pengakuan seperti ini kan harus ada buktinya kan gitu ya. Buktinya mana? Al-ghuraba itu sebenarnya buktinya apa? Nah, tadi bukti-buktinya disebutkan dalam karakteristik-karakteristik yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, tuba ini para ulama memberikan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud tuba itu adalah sebuah pohon yang ada di surga. Ada juga yang menafsirkan bahwa tuba itu surga itu sendiri. Ya. Ada juga yang mengatakan tuba itu adalah kata yang baik, artinya dari tayyibah ya. Makanya diterjemahkannya beruntunglah gitu. Alangkah beruntungnya orang-orang yang terasing. Maka kita akan bahas satu demi satu ya karakteristik dari al-ghuraba. Jadi faktanya sudah terjadi. Faktanya itu sudah terjadi bahwa Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Nah, ketika kembali asing berarti ada orang-orang yang terasingkan karena berpegang teguh kepada ajaran agama Islam itu. Nah, maka kita bahas siapa yang termasuk al-ghuraba tersebut. Ya, tadi disebutkan yang pertama karakteristiknya adalah an-nuza'u minal qabail, orang-orang yang ya terasingkan dari keluarganya dan kabilahnya. Maksudnya adalah ya orang-orang yang bahkan harus meninggalkan negaranya gitu ya untuk tujuan menjaga agamanya atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang seperti ini yang mereka rela gitu. Ya katakanlah ya, merelakan kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan dunianya demi menjaga keselamatan agama, maka ini termasuk al-ghuraba. Di antara makna al-ghuraba demikian. Makanya ada perkataan sebagian sebagian orang
saat ini ya yang mirip mungkinnya dengan penafsiran ini adalah ketika seseorang itu meninggalkan circle-nya, pertemanannya itu untuk menjaga agamanya, untuk menjaga agamanya, maka keselamatan agama itu ya, lebih diutamakan dari hanya sekedar pertemanan. Kadang-kadang orang-orang yang sudah teman akrab gitu, tapi memang circle-nya itu tidak dekat dengan agama lah katakan, dan cenderung akhirnya mendorong untuk menjauhkan anggotanya itu dari agama. Maka harus mulai kita hindari circle-circle seperti ini. Justru tempat-tempat lingkungan yang baik, ya, teman-teman yang baik, itulah yang mesti kita mulai bermajelis dengan mereka. Karena saat bersama dengan mereka kita diingatkan tentang agama, diingatkan tentang akhirat, ya, diingatkan tentang kebenaran, dan minimal kita terjaga dari potensi keburukan begitu. Makanya tidak ada ruginya orang yang duduk di majelis ilmu. Ada majelis ilmu ya, tapi tentunya majelis ilmunya yang lurus ya, yang lurus. Seorang datang ke majelis, nah, di sana sedang dibahas misalnya ilmu fikih, tentang faraid misalnya, tentang ilmu waris. Wah, ini hitung-hitungan. Udah masuk pertemuan keberapa gitu. Tapi ya ikut duduk di sana. Ngerti enggak gitu. Nah, udah ketinggalan ya. Tapi apakah ia mendapatkan keberkahan dari majelis itu? Dapat. Ia mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu dan ia terhindar dari potensi keburukan. Bahkan orang yang katakanlahnya kalau sampai harus dibanding-bandingkan, ngantuk di majelis ilmu itu memang gangguan dari setan. Ngantuk di majelis ilmu gangguan setan. Tapi ia berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Ya, berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Akan berbeda dengan orang yang segar tapi tidak di majelis ilmu gitu. Ya. Ia bisa melakukan apa saja, apalagi tadi di lingkungan yang tidak mendukung, yang menjauh dari agama. Maka termasuk makna dari al-ghuraba tadi adalah an-nuza'u minal qaba'il. Maka ketika kemudian gitu, sebagian orang itu dikatai gitu ya, dicela, kamu mah udah nggak seru lagi, nggak asik lagi, nggak seasik dahulu. Dan akhirnya teman-teman yang dulu dekat gitu, menjauh. Artinya kita diasingkan. Inilah yang terkandung di dalamnya makna al-ghuraba. Tapi diasingkannya karena ya ada sebabnya kan ya. Karena kita memilih untuk mengutamakan keselamatan agama. Berusaha untuk tetap berbuat baik, menjaga potensi-potensi kebaikan dan menghindar dari potensi keburukan. Ya. Dan ini ini real terjadi. Ini terjadi. Kemudian secara ringkas, maka dari penjelasan tadi makna al-ghuraba itu, makna al-ghuraba bisa kita rangkum menjadi tiga makna. Ya, 3 makna. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang terasing, meninggalkan tempat tinggalnya ya, untuk menegakkan agama. Ya.
Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah mereka yang tetap berusaha bersikap baik ketika manusia sudah rusak. Ya. Mereka bersabar, ya, bersabar menjalankan agama ketika orang-orang lain meninggalkannya. Ya, di lingkungan teman-teman yang katakanlah mereka banyak melalaikan sholat, gitu. Ya, sementara kita berusaha untuk menjaga sholat, gitu. Ya, iya kan? Inilah termasuk al-ghuraba, orang yang tetap berusaha bersikap baik, bersikap salih, beramal salih ketika manusia sudah rusak. Dan mereka bersabar di atasnya, bersabar terus. Dan mereka tidak terganggu dengan rusaknya manusia. Ya. Nah, kalau dikatakan misalnya ada pejabat yang diberikan amanah, dia berusaha untuk jujur dalam menjalankan amanahnya, namun ternyata katakanlah atasannya, rekan-rekannya itu sudah mengajaknya kepada perkara yang menyalahi amanahnya, gitu. Ia akan dikucilkan. Ia akan dikucilkan. Dan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Bagaimana tidak? Justru ia akan mendapatkan celaan bahkan dari orang-orang terdekatnya, dari rekan-rekannya yang biasa melakukan gitu. Orang yang jujur jadi malah dianggap aneh. Semuanya orang juga melakukan ini, ambil saja, malah dianggap aneh kalau tidak melakukan. Kemudian sifat yang ketiga adalah yuslihuna ma afsadan nas. Bukan hanya salih, ya, bukan hanya berusaha untuk jadi orang yang salih, tapi mereka berusaha untuk memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah. Ya, tadi disebutkan ya, yuslihuna, ya, memperbaiki ma'afsadan nasu min sunnati, apa yang dirusak manusia dari sunnahku. Maka di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi 3 karakteristik itu ya. Seorang bisa meninggalkan ini secara fisiknya, ya, meninggalkan lingkungannya, orang-orang terdekatnya demi menjaga agama. Yang kedua, ia berusaha untuk tetap bersikap baik, ya, meskipun lingkungannya itu rusak, gitu. Kemudian ia berusaha untuk memperbaiki. Kalau tadi baik untuk diri sendiri, sekarang bisa untuk memperbaiki orang lain, berarti dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan kebaikan semampunya dan tidak diam, ya, dan tidak diam. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 117, berarti ini lanjutan dari ayat yang tadi ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Ta'ala tidak akan membinasakan suatu kampung bidzulmin disebabkan kezaliman wa ahluha muslihun, sementara penduduk kampung tersebut muslihun, adalah orang-orang yang muslih, memperbaiki. Bukan solihun ya. Kalau solihun berarti orang-orang soleh, berarti untuk diri sendiri. Tapi ayat tersebut wa ahluha muslihun, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Umayyah kemudian ya. Ia berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an,
Kaifa taqulu fi hadhil ayah? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Yaitu ayat di surah Al-Maidah ayat ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, ya, tidak akan memadaratkan kalian orang yang tersesat jika kalian sudah mendapatkan hidayah. Kemudian Abu Salabah mengatakan, ama wallahi, demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran, engkau telah bertanya kepada orang yang tepat. Kenapa demikian? Karena sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menanyakan tentang hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu bersabda. Makna dari ayat tadi adalah i'tamiru bil ma'ruf. Ya. Perintahkanlah dengan kebaikan, wa tanahau 'anil munkar. Saling cegah, melaranglah kalian dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sehingga jika engkau melihat ada kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'an, atau hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tsaratan, atau dunia yang didahulukan, diutamakan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang yang memiliki pendapat itu merasa bangga dengan pendapatnya. Fa'alaika binafsika, maka pada kondisi seperti itu jagalah dirimu sendiri. Ya. Wada'an kal awam, tinggalkanlah, ya, jauhilah olehmu al awam, orang-orang yang tidak paham agama. Fa inna mi waraikum ayyaman, karena sungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari, as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamar. Bersabar pada waktu itu seperti memegang bara api. Lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Orang yang beramal pada hari-hari seperti itu, maksudnya bersabar seperti tadi, ia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal seperti amal kalian. Ya. Maka ditanya, minna au minhum, amal kami atau amal mereka. 50 orang itu 50 orang di antara mereka atau di antara kami para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bal minkum, bahkan ya setara dengan 50 amal para sahabat. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini hadis yang agung yang menafsirkan firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat 105 tadi. Karena banyak orang itu salah paham tentang ayat ini. Mereka memahami ayat ini dengan cukup saja memperhatikan diri sendiri, ya, sehingga mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Alaikum anfusakum, mereka pahami ya udah, pokoknya nama masing-masing weh gitu, ya, masing-masing. Padahal tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW pun menafsirkannya itamiru bil ma'ruf, tetap beramar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Namun ketika tadi apa? Ada syuhan muto'an, kikir yang diikuti, yang ditaati, hawa nafsu yang lebih diikuti, dunia yang lebih diutamakan. Ya. Setiap orang itu bangga dengan pendapatnya. Ya, saat itulah baru jaga diri sendiri. Jaga diri. Ya, jangan pada bab sebelumnya bahkan tinggalkan seluruh kelompok itu. Gigitlah akar pohon. Ya. Kalau diumpamakan seperti itu seolah-olah ya jagalah dirimu sendiri. Ya, karena sudah
sudah lebih berbahaya. Maka anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa ayat ini ya adalah perintah untuk menjaga diri dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah penafsiran yang keliru. Karena ini bukan tafsir ayat tersebut. Ya. Tafsir ayatnya, ya, jika manusia sudah rusak, maka kamu jangan ikut rusak, gitu maknanya. Ya, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai bahkan hilang dari dalam hati kita. Minimal mengingkari kemungkaran. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mar'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi." Nah, ini urutan istita'ah, kemampuan. Tapi tidak menjadi alasan, ya, tidak menjadi dalil bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu gugur. Ya, hati itu nggak ada yang bisa maksa. Makanya hati, minimal hatinya jangan, kalau nggak bisa dengan tangan memiliki kekuasaan, atau tidak bisa dengan lisan karena tidak memiliki kapasitas atau ilmu, ya minimal mengingkari. Nah, mengingkari dengan hati itu adalah ya hukumnya fardu ain. Jadi jangan sampai hilang. Ya kalau berdakwah itu fardu kifayah kan. Apalagi untuk menegakkan hukum dengan kekuasaan, ya itu nggak semua orang. Nggak semua orang bisa. Tapi kalau hati semua orang punya. Harus tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Fala budda min inkaril munkar fi kulli zaman ila an taquma sa'ah. Maka tetap wajib untuk mengingkari kemungkaran di setiap waktu sampai tegaknya hari kiamat. Maka ayat tadi bukan maknanya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innan nasa idza ra'au dzalima." Sesungguhnya manusia jika ia melihat ada orang zalim, falam yakhudhu ala yadayhi, dan ia tidak memberikan, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, mengambil tangannya, itu artinya menasihatinya gitu. Ausyaka ayyahumahumullahu bi'iqab, maka hampir saja Allah Ta'ala akan turunkan iqab secara umum. Dia pun dapat. Orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar pun akan dapat iqab tersebut. Ya. Maka hari-hari, pada lanjutan ayatnya, fa inna mi waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislu qabdi 'alal jamar. Hari-hari akan datang, hari-hari di mana ya berpegang teguh kepada agama itu seperti memegang bara api. Ya. Ini menunjukkan apa? Beratnya. Ya, betapa butuh perjuangan gitu. Karena memegang bara api itu ya panas. Jadi jangan sampai dilepas. Panasnya itu dari apa? Dari celaan orang-orang di sekitar. Ya. Orang-orang, karena mereka terasing dari. Maka seorang muslim yang menghadapi kondisi seperti ini, ia berusaha untuk menjalankan agamanya, ia tetap mesti bersabar. Ya. Bersabar. Nah, ia akan dapati keletihan memang, ya, kesulitan. Gitu. Karena ia hidup di tengah manusia yang menyelisihinya. Ya. Ia mesti bersabar dan jangan sampai menggadaikan kebenaran hanya karena ingin selamat. Jangan. Ya. Oleh karenanya al-ghuraba ini bukan hanya sekedar gambaran keutamaan, tetapi gambaran perjuangan. Yang menjadi terasing itu sulit. Jadi memang
Beruntunglah orang-orang yang terasing. Tapi kan prakteknya saat diasingkan itu bagaimana? Perlu kesabaran, perlu ketahanan. Dan sementara kita itu lemah, hati kita lemah. Makanya dengan berkumpul bersama orang-orang yang solih, ya ini adalah usaha kita untuk saling menguatkan satu sama lain, ya, di tengah keterasingan lah begitu. Ya bayangkan kalau ya sudah terasing sendiri gitu, ya tidak memiliki teman yang menguatkannya, menasihatinya saat jatuh dalam kesalahan, ya maka akan lebih berat lagi begitu. Ya. Dan meskipun sendiri, keterasingan itu, meskipun sendirian, selama ia berada di jalur yang benar, jalur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka hakikatnya itu adalah al-jamaah. Itu adalah al-jamaah. Jadi meskipun sendirian disebutnya jamaah, karena ia berkumpul bersama para sahabat dan Nabi SAW di jalan tersebut, meskipun yang lain nggak ada. Ya. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Disebut jamaah itu adalah selama ia sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Nah, selama benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun yang lain ya tidak mengikutinya, ya ini yang sendiri inilah al-jamaah. Inilah al-jamaah. Lalu gambaran lil amili fihinna ajru khamsina rajulan. Orang yang bersabar, itu orang yang terasing tadi ya, yang bersabar saat melaksanakan agama, ia akan mendapatkan keutamaan. Keutamaannya apa? Pahalanya itu seperti 50 amal, ya 50 kali dari amal para sahabat. Para sahabat ya. Nah, tetapi ya ini tidak, keutamaan ini hanya pada poin ini. Ya, jangan jadi dalil bahwa oh di akhir zaman itu ada yang lebih baik dari para sahabat. Tidak. Para sahabat itu mereka lebih afdal, lebih utama ya daripada orang-orang sebelumnya kan gitu. Fayunas qarni. Nah, itu tidak ada lagi bantahan terhadap itu. Tapi dari sisi itu ya, ketika para sahabat itu berkumpul, mereka di tengah orang-orang terbaik kan gitu ya. Ya. Di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Sementara di akhir zaman ya mereka itu seolah-olah berjuang dalam kondisi terasing gitu ya. Makanya mendapatkan keutamaan ini. Orang yang tetap berpegang kepada agama Islam meskipun dalam keadaan terasing, ia akan mendapatkan pahala setara dengan 50 orang sahabat. Amalnya 50 orang sahabat. Ya. Ya, itu saja mungkin ya. Nah, insyaallah nanti ada beberapa dalil lain masih pada bab al-ghurubah ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.